Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Ibu Pristiana, SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Rengat Barat, di mana pada hari ini kita akan membahas materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. 2. Peserta didik dapat mengecek ciri-ciri makhluk hidup berdasar pengamatan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, 3. Peserta didik mampu menganalisis makhluk hidup berdasarkan peranannya dalam lingkungan. 4. Dengan berliterasi melalui studi literatur, peserta didik mampu membuat terarium sederhana dari ekosistem, komponen biotik dan abiotik. Hai guys, kali ini aku mau bahas tentang terarium, salah satu ekosistem dalam wadah kaca. Simak terus videonya ya. Terarium adalah teknik menanam beberapa tanaman ke dalam wadah transparan seperti kaca. Ada banyak banget bentuk wadah yang dapat digunakan, bahkan botol bekas sekalipun bisa disulap jadi terarium yang cantik. Tidak hanya menanam, tapi juga membangun sebuah ekosistem di dalamnya, yang terdiri dari tanaman, mikroorganisme, dan mineral. Ada dua teknik dalam terarium. Yang pertama, terarium udara terbuka yang nggak pakai penutup sama sekali kayak gini, dan terarium udara tertutup di mana semua sisinya itu rapat. Kalian juga bisa coba buat ekosistem gurun pasir. Ada banyak banget jenis kaktus dan sukulen yang dapat dikreasikan untuk terarium ini. Atau ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem lainnya. Ada beberapa ekosistem dalam wadah kaca. Biar gak ketuker, aku coba jelasin secara umum ya. Yang paling gak asing ada akuarium. Ciri-cirinya penggunaan air full memenuhi semua wadah. Ekosistem yang ditonjolkan biasanya ekosistem laut atau danau. Dan yang mirip ada aquascape. Aquascape lebih menekankan alam dan penataan tanaman di dalam air. Jadi harus ada media tanam untuk tanamannya agar tetap hidup. Selain itu dapat ditambahkan ikan atau makhluk lainnya sebagai hiasan. Lalu ada rivarium. Ciri khas rivarium yaitu menyerupai garis pantai kecil atau tepian sungai. Jadi tanaman di dalamnya sebagian tergenang air. Lebih berfokus pada habitat pesisir pantai atau tepian sungai, penghuni rivarium ini bisa ikan, kepiting air tawar, udang kecil, atau siput. Penggunaan air tidak memenuhi wadah sehingga masih ada space tanaman untuk tumbuh. Selanjutnya ada paludarium. Jika rivarium lebih fokus pada habitat sungai, maka paludarium lebih fokus pada habitat rawa. Biasanya paludarium hanya diisi setengah
atau seperempat air di wadahnya. Jika dibayangkan, penampakannya seperti pulau di atas air atau danau di tengah hutan. Dan faludarium terbesar di Indonesia saat ini dimiliki artis Denny Cagur. Dan ini keren banget guys, 12 meter. Siapa yang gak betah coba punya faludarium segede gitu? Terakhir ada terrarium. Ekosistem yang ditonjolkan seperti berbagai jenis tanah yang ditemukan di alam seperti hutan atau gurun. Ciri khas utamanya yaitu tidak ada penggunaan air dalam wadah. Ada beberapa layer yang dibutuhkan dalam proses pembuatan terrarium. Yang pertama ada rocks atau bebatuan, lalu ada carbon fiber atau serat karbon yang bentuknya jaring kayak gini. Terus ada charcoal atau arang. Ada terrarium soil yang terdiri dari campuran tanah, dan terakhir ada dekorasi tanaman. Setiap layer punya fungsinya masing-masing. Bebatuan berfungsi sebagai lapisan drainase, jaring serat karbon untuk menahan material di atasnya, arang untuk mencegah jamur dan pembusukan juga sebagai filter air, dan terrarium soil untuk menjaga kelembapan, mencegah kekeringan, sekaligus sebagai media untuk tanaman tumbuh. Ada berbagai jenis moss atau lumut yang dapat digunakan dalam proses pembuatan terrarium. Moss ini berperan penting. Jika terrarium adalah sebuah taman, maka moss adalah rumputnya. Dan ini yang bikin penampilan terrarium jadi cantik. Selain itu, ada berbagai jenis pakis seperti suplir, asparagus, dan tanaman paku lainnya. Masih banyak lagi tanaman lainnya yang dapat digunakan untuk terrarium. Dengan catatan, pilih spesies yang dapat hidup sesuai dengan ekosistem yang akan dibuat, dengan tentunya menyesuaikan ukuran wadah terrariumnya.
Terarium tertutup punya ekosistemnya sendiri. Cahaya masuk melalui dinding kaca memungkinkan tanaman untuk melakukan fotosintesis, dan ini bagus untuk pertumbuhan tanaman di dalamnya. Wadah tertutup ditambah dengan panas cahaya yang masuk membuat tanah dan tanaman menguap pada suhu tinggi di dalam terarium. Uap ini kemudian mengembun di dinding wadah dan akhirnya jatuh kembali ke tanaman dan tanah di bawahnya. Proses ini seperti hujan yang tercipta secara alami dalam terarium. Untuk terarium udara tertutup, cukup siram tanaman saat media terlihat sedikit kering, karena biasanya terarium ini tidak membutuhkan air dalam jangka waktu lama. Untuk terarium udara terbuka, cukup siram seminggu sekali sesuai dengan kondisi terarium. Sebaiknya penyiraman dilakukan menggunakan spray bottle agar tidak merusak susunan terarium. Letakkan terarium di lokasi yang mendapatkan cahaya matahari tidak langsung, atau jika tidak terkena sinar matahari, dapat diganti dengan lampu agar tanaman dapat menyerap sinar untuk proses fotosintesis. Bersihkan tanaman dari daun-daun kering, dan jika tanaman mulai tumbuh besar, dapat dilakukan pemangkasan daun dengan menggunakan gunting kecil yang memiliki ujung yang panjang, supaya dapat menjangkau ke dalam wadah dengan lebih mudah. Ada banyak banget jenis kaktus dan sukulen yang dapat dikreasikan untuk terarium ini. Ada beberapa kombinasi layer juga yang berbeda-beda tergantung pada jenis terarium yang akan dibuat, variasi sukulen yang dipilih, dan desain terarium yang diinginkan. Demikian video tentang terarium. Semoga bermanfaat. Terima kasih.